Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'u was-samanun. Bab yang ke-89 fi birril walidain. Akan menjelaskan tentang birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa huquqil aulad, dan hak anak-anak kita. Beruntunglah bagi kita, bagi saudara-saudara yang masih punya kedua orang tua. Dan atau salah satu di antaranya. Mari kita lanjutkan. La yakhfa annahu idza ta'akkada haqqul qarabah war rahmi fa akhassul arham wa amassuha al wiladatu fa yatadha'afu ta'akkudul haqqi fiha. Tidak disamarkan lagi bahwasanya idza ta'akkada haqqul qarabati war rahmi, kalau hak kekerabatan itu kuat, hak persaudaraan itu kuat, fa akhassul arham wa amassuha al wiladah, maka perlu diketahui bahwa hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan yang paling dekat, yang paling bersentuhan, al-wiladah, adalah hubungan orang tua dengan anak. Fayatadha'afu ta'akulul haq fiha. Oleh karena hubungan anak dengan orang tua dengan anak, ibu dan bapak dengan anaknya itu sangat dekat, paling bersentuhan, maka fayatadha'afu ta'akulul haqqi fiha. Berlipat-lipatlah kuatnya hak antara anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak. Jadi kewajiban anak kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anak menjadi hak bagi anak, dan sebaliknya kewajiban anak kepada orang tua menjadi hak bagi orang tuanya. Nah, karena yang paling dekat dan paling bersentuhan hubungan silaturahmi kita adalah tentu dengan kedua orang tua kita, tentu dengan ibu kita yang 9 bulan kita berada di dalam rahimnya, kemudian kita mendapatkan asuhan langsung, kita makan dari darah ibu yang berbentuk air susunya selama minimal 6 bulan, maksimal 2 tahun. Kita terus-terusan diasuh dan tidak bisa berpisah dengan kedua orang tua kita, baik ibu terutama maupun ayah kita. Maka oleh karena itu fatadha'afu ta'akkudul haq fiha, berlipat-lipatlah kekuatan hak fiha di dalam wiladah tersebut. Waqad qala, dan telah bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajziya waladun walidahu, tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa bapaknya, yang disebut di sini bapaknya walid, hatta yajidahu mamlukan, sampai dia mendapatkan bapaknya itu menjadi mamluk, menjadi seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian fayashtariyahu, lalu dia bebaskan, lalu dia beli bapaknya itu, fayataqahu, dan dia bebaskan, dia jadikan bapaknya itu menjadi seorang yang merdeka, yang bebas, tidak terikat oleh satu perbudakan apapun. Jadi jika dibandingkan jasa seorang bapak kepada anaknya, ya, maka bandingannya kalau diperbandingkan adalah ketika seorang bapaknya itu dimiliki oleh orang lain, menjadi hamba sahaya, maka anaknya tampil untuk membeli bapaknya dan memerdekakannya. Baru itu agak seimbang. Barulah seimbang, sesuai bahwa orang tua itu, bahwa anak itu bisa membalas jasa orang tuanya. Sementara kan yang namanya memerdekakan hamba sahaya itu kan bukan hal yang mudah. Nah, oleh karena itu maka menceritakan betapa besarnya jasa seorang bapak kepada anaknya, sehingga jasanya itu tidak bisa dibalas sampai bapaknya menjadi seorang hamba sahaya, kemudian dibelinya dan dimerdekakannya.
Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, katanya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain afdalu minas sholati was shadaqati was shaumi wal haji wal umrati wal jihad fi sabilillah. Berbuat baik kepada orang tua lebih utama daripada sholat. Berbuat baik kepada orang tua lebih utama daripada sedekah, lebih utama daripada puasa, lebih utama daripada haji dan umroh, juga lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Luar biasa ini apa yang disabdakan oleh junjunan kita, bahwa memang berbuat baik kepada orang tua ini pahalanya bisa melebihi pahala sholat, melebihi pahala sedekah, pahala puasa, haji, umroh, bahkan jihad fisabilillah. Begitu istimewanya birrul walidain. Maka bagi Anda yang masih punya ibu dan bapak, masih lengkap terutama ya, ibunya ada, bapaknya ada, awas jangan sampai disia-siakan itu. Saya yang sudah tidak punya ibu bapak terus terang merasa menyesal sekali. Kenapa saya pernah melakukan itu dulu kepada bapak saya? Kenapa saya pernah mengecewakan mama saya dan lain sebagainya? Maka Anda yang masih punya ibu dan bapak, jangan sampai mengecewakan mereka. Bikinlah mereka bahagia. Karena Allah akan membuat Anda bahagia dunia maupun akhirat. Ya, itu ya. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah maupun di hadapan makhluknya, hormati dan muliakan kedua orang tuamu. Karena itu jimat. Kata kunci, birrul walidain afdalu minas sholati was shadaqah was shaumi wal haji wal umrah wal jihad fi sabilillah. Berbuat baik kepada orang tua tidak harus dengan uang tentunya, tidak harus dengan materi, tetapi berbuat baik kepada orang tua bisa dengan prestasi, bisa dengan akhlak, bisa dengan budi pekerti yang kita pertontonkan kepada orang tua, sehingga orang tua kita menjadi bangga, menjadi bahagia. Orang tua kita merasa hatinya itu terpenuhi, diliputi dengan kebahagiaan melihat anaknya berprestasi, anaknya bisa tampil di depan umum, anaknya bisa menjadi pejabat yang soleh, anaknya bisa menjadi ustadz, menjadi kiai yang alim, yang soleh juga. Nah, tidak usah memberikan harta, tidak usah memberikan materi. Tentu orang tua melihat anak berprestasi, anak menjadi anak yang soleh, yang disegani semua orang, juga akan merasa bahagia. Bahagia hatinya, membahagiakan kedua orang tua. Tentu sekali lagi, insya Allah akan berdampak langsung, hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Ya, inti nama baik berbakti kepada orang tua gitunya. Ya betul. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Ya, berbuat baik itu sekali lagi bisa dengan uang, bisa dengan materi, bisa dengan makanan kesukaannya, atau bisa mengajak jalan-jalan ke luar negeri, umpamanya ngajak umroh, atau yaitu tadi, tidak hanya dengan materi, membahagiakan orang tua, bisa terutama menjadi anak, menjadi pribadi yang soleh, yang bisa membanggakan orang tua kita. Ya, sehingga orang tua kita bisa berkata, "Oh, anak saya itu Haji Dadang, anak saya orangnya baik banget ya. Oh, itu anak Pak Haji? Iya, anak saya itu. Saya yang mendidik dia tuh." Jadi bangga. Gitu ya. Nah, kayak Ustadz Kohar kan sama anaknya Jang Samsul. Nih anak saya nih, Kasep nih. Kalau anaknya Kasep ya. Ini anak saya baik, anaknya pinter, anaknya Kasep. Anak saya yang Kasep. Tapi ya kalau saya sih, aduh, sebentar lagi maghrib ya. Ustadz Kohar. Alhamdulillah, semoga sekali lagi yang punya orang tua, orang tuanya masih panjang umur, sehat selalu ya. Kita bisa membahagiakan terus kedua orang tua kita. Tetapi yang sudah tidak punya, datangilah, sering-seringlah datang ke kuburannya, ke makbarohnya untuk berziarah atau membacakan
ayat-ayat Al-Quran, Fatihah, Yasin, dan lain sebagainya, yang pahalanya kita sampaikan kepada mereka. Ya, nanti ada besok insya Allah kita bahas bagaimana kalau orang tuanya sudah meninggal. Insya Allah akan dibahas besok. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa tadarrusana tadarru'ana takhusyu'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.